Belum, udah, Eh, udah Kak. oke ya, langsung mulai aja ya. Oke. Eh, Sesuai datasetnya kan ada 4 data sebenarnya, tapi kan dari jenis datanya ini kan ada dua ya, dari konsumen, Ya, paham kan? Nah terus saya iya dapat Kak. datanya itu juga dua, dari harga apa potong, ada 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 empat. Satu, harga pangan bulanan tingkat konsumen provinsi, ini provinsi. Yang ini nasional. Yang bawahnya ini produsen. Berarti kalau sudah kamu download datanya, empat-empatnya, satu, dua, tiga, empat, ini nanti, bentar, kok malah ngelag. Oh ini, kalian download aja yang CF sini, Excelnya. Terus kalian nanti dibuka, ini ya, 4 datasetnya, dan ada 4: tingkat konsumen provinsi, tingkat konsumen nasional, tingkat produsen provinsi, tingkat produsen nasional. Ada 4. Dan ini datanya terakhir update itu 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Nyarinya gampang, tinggal kamu ketik aja Ctrl+V, terus ketik harga. Nanti ada 4 data ini, kamu download aja harganya, datanya. Satu yang konsumen nasional, kamu download seperti tadi. Terus sama tingkat produsen nasional download juga. Terus tingkat produsen provinsi download juga. Setelah itu yang terakhir konsumen provinsi. Tujuannya nanti kan buat bikin filter juga sama kayak ini, konsumen produsen. Terus ini nanti bisa buat wilayahnya aja, yang nasional nanti digabungin ke provinsi. Di sini paham? Paham Kak. Oke, setelah di download datanya kan ada 4 tadi. Eh, Contoh, ini ada contohnya, ada 4, 1, 2, 3, 4. Terus ini saya cuma praktek 2 saja, yang konsumen provinsi sama provinsi nasional. Yang duanya kamu kerjain sendiri nanti. Oke, setelah kamu buka Excelnya, ini kan datanya kan seperti ini ya. Ada ini yang atas, kamu apa saja kamu hapus, ya hapus, delete, delete. Terus kamu buka yang satunya lagi, yang provinsi nasional. Ini kan sama, ini kan konsumen konsumen nasional, ini konsumen provinsi. Ini dihapus saja yang bagian atasnya, delete. Setelah itu kita samakan dulu nama kolomnya. Pertama kamu tambahkan dulu satu, insert sini satu. Nah, terus pindah yang tadi, yang sini, yang provinsi kamu pindah, copy, pindahkan ke atas sini. Nah, pertama kan kode ya, di sini kamu baca menjadi gampang. Kode namanya diganti, nama kolomnya diganti. Pertama kode, kedua nama aja nggak apa-apa. Yang ketiga komoditas, yang keempat tahun, bulan, harga. Tahun, bulan, eh, harga. Dan satu lagi sebenarnya ada yang baru, kolom baru, yaitu tipenya. Tipenya itu buat yang nanti bikin filter yang ini tipenya. Kita balik lagi ke nasional tadi, kita samakan terlebih dahulu datanya, kolomnya maksudnya, samakan nama kolomnya, pindahkan ke komoditas. Terus yang ini, yang nama provinsinya kamu ganti jadi nama aja biar lebih enak. Terus yang namanya kamu ganti di nasional, kamu tarik sampai bawah datanya. Sampai sini. Terus yang ini kan yang kode kan setiap daerah kan ada kodenya ya. Dari Aceh itu 11, dari Sumatera itu 12, dan lain-lainnya ada 94 itu Papua. Terus kalau kamu mau nambahkan kode, berarti kamu tambahkan aja satu buat nasional, kode satu nasional.
kamu tarik ke bawah. Terus kamu tambahkan lagi satu kolom baru, yaitu tipe. Ini kalian masukkan namanya konsumen, data tentang konsumen. Terus kamu juga tarik ke bawah. Oke, ini kan datanya sudah sama, persis sama yang di sebelah tadi yang provinsi. Tinggal kita rapikan saja datanya. Kita bisa saja, caranya gampang. Kamu klik bagian komoditas ini di blok yang C ini, terus kamu insert, kamu pilih recommend pivot table, terus kamu pilih OK. Ini nanti untuk mengetahui jumlahnya. Terus kamu balik lagi yang tadi yang provinsi, kamu samakan juga blok yang komoditas, kamu pilih insert, recommend pivot table, terus kamu pilih OK. Oke, setelah itu kamu copy aja nama kolomnya ini, copy, pindah ke konsumen nasional. Nah, di sini kan kamu bisa mengetahui ada sama atau tidak kolomnya. Apakah ini kan sebenarnya ada sedikit kesalahan di bagian datanya ini, ada spasinya ini. Sedangkan yang ini tuh nggak ada spasinya, langsung ke hurufnya. Kalau kamu nggak rapikan atau bersihkan, nanti ini bikin filternya bakal kesusahan. Makanya ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Kita cek aja dulu yang namanya beda. Ini namanya sama, namanya sama dengan kolom. Ini kolom dari data konsumen provinsi. Dan ini data dari kolom nasional. 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 4. Kalau sudah sama kamu blok aja. Ini kan kamu bawang merah ya. Di sini bawang merah dan ada spasinya, dan di bawahnya nanti juga ada bawang merah. Oh, ini bawang merah tapi nggak ada spasinya. Ini nggak ada spasinya yang bawah. Yang dipakai mana? Semuanya dipakai. Tinggal nanti kita rapikan saja yang mana yang salah di kolomnya. Kita cek lagi apakah ada data yang beda. Cabai merah keriting 1, daging ras sapi murni, daging sapi murni, garam konsumsi, gula pasir, ikan bandeng, ikan kembung, ikan tongkol, di sini ada perbedaan. Nah, di sini ada tulisannya jagung tingkat petani TK ya, dan di sini ada tingkat peternak. Padahal kan cuma beda beberapa huruf itu juga pengaruhnya. Caranya biasanya gimana? Bentar lagi saya jelaskan. Oke, kita terus saja dulu. Ini kan kedelai biji. Ini kedelai biji kering. Yang ketiga sama, datanya sama. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Yang datanya nggak sama, kamu cuekin aja terlebih dahulu. Minyak kita berapa? Kak, izin nanya boleh nggak? Boleh. Ini tuh kakak nge-filter dulu ya gitu ya kak di Excelnya. Iya, biar data Iya, kolomnya sama. enggak. Ya biar data kolomnya itu sama si nasional sama si provinsi, bener nggak kak sampai sini? Iya, benar. Nah nanti pas udah sama semua gitu, baru dimasukin ke tablo ya kak. Oh, aku tuh dari kemarin kan udah download nih ya kak CSP-nya gitu. Nah itu tuh langsung aku masukin tablo, aku langsung filter di tablo gitu kak. Itu berarti nggak bisa ya kak kayak gitu? Itu bisa, tapi nanti datanya kurang valid. Biasanya itu berantakan nanti datanya. Iya banyak yang nol-nolnya gitu kan aku filter terus aku ilangin tuh nol-nolnya, berarti tetap sama aja ya kak, nggak valid ya? Iya, Karena beda begini. iya. Kan ada dua cara Hmm, untuk membersihkan
data. Pertama langsung via Excel, ini yang kita pakai. Yang kedua Iya, Python. Ini agak sedikit ribet sebenarnya, tapi iya, kita bahas lah. Kita oke. yang ini aja dulu yang pertama ya. Ya, intinya berarti data provinsi sama nasional itu disamain dulu kan Iya, di Excel ya gitu, di filter. Oke, dari nama daerah sama nama komunitasnya. oke kak, boleh lanjut. Oke, ini kan tinggal daging kerbau sama beku. Sama ya, sudah sama. Tinggal blok cabai rawit merah. Cabai rawit merah ini sama. Cabai rawit merah beras. Cabai rawit merah besar, oh besar ya, besar. Beras PHP. Berarti yang salah cuma satu saja datanya, antara kolom data dari konsumen provinsi dengan data dari data konsumen nasional, yaitu jagung tingkat peternak. Oke, setelah itu kalian ubah aja datanya. Kalian copy datanya, ini di copy, terus kamu pindah ke sheetnya konsumen tadi nasional, terus kamu ketik Ctrl+V, reply, ini yang atas, terus pindah ke sheetnya, pindah yang ini, pindah ke konsumen lagi, ketik lagi Ctrl+V untuk sini, terus reply all, telah terganti. Itu cara yang pertama untuk membersihkan data. Cara keduanya pakai ini kan ada spasi ya, ya tadi ya di bagian depannya ya. Oh ini ada spasi nih, tepung ini kan ada spasinya. Caranya gampang, tinggal kamu pilih C di blok yang C nya ini kolomnya, terus pilih data, text to column, fix to width, next, pilih yang text, pilih finish. Oh sudah nggak ada spasinya. Oke, berarti nggak boleh ada spasi di depannya juga ya, itu salah satunya ya. Iya. Terus kamu cek lagi di sini, Oke. cek C, insert, recommend pivot table. Diulangi lagi, apakah sudah benar atau belum katanya. Oh tinggal dikit kan, dari berapa nih, dari 4 ke 29 berarti 25, sedangkan ini dari 4 ke 47 berarti sekitar 44, berarti ada 18 data duplikat. Ini datanya sudah bersih yang komoditas. Di sini paham? Oke, paham kak. Berarti itu yang di filter ya. Oke, ini yang pertama ya caranya ya. Setelah itu kamu pindah ke nasionalnya. Ini nama, ini kode. Pindah ke nasionalnya, B, insert, pivot. Oke. Pindah. Pivot nama. Yang ini di blok. Nah, balik lagi ke tadi yang provinsi, kamu copy yang nama kotanya ini, kamu blok, pindah ke sheet yang sini, sheet baru aja, atau juga bisa langsung dari tadi di sini, terus kamu insert pivot table. Oke. Nah, ini kan juga sama nih, ada data spasi di depannya Aceh, itu ada spasinya. Oh, spasinya ada spasinya. Di bawahnya ada data yang nggak tanpa spasi. Ini tuh nggak pakai spasi. Oh, kalau yang atasnya dia pakai spasi semua yang ini. Caranya sama nanti, jika tinggal dirapikan saja. Kita copy aja sini, terus pindah ke sini coba. Nasional tuh keempat. Bentar. Nasional. Konsumen nasional. Oh ini nasional. Data nasional cuma satu aja datanya, kan semuanya sama kan nasional datanya. Terus kamu copy aja di sini. Oh, kalau yang ini yang provinsi langsung aja kamu bersihin seperti tadi aja langsung.
Caranya sama, tinggal data text to column, uh, salah kan, fix to width yang bawah, next, text, finish. Terus kamu cek aja bawahnya sama enggak. Nah, kan udah bersih nih datanya, dibandingkan yang tadi kayaknya sudah saya hapus. Ini tuh udah 44, ini udah 38 provinsi. Kalau sudah sama semua, kamu kompas saja harganya ini di blok sampai terakhir sini, sampai harga ini. Terus pindah ke konsumen nasional, terus kamu pindah yang konsumen nasional sheetnya, konsumen nasional, kamu pindah yang terakhir sini. Kamu tarik aja tambahan konsumen di bawah sini, tipenya konsumen. Lama ini kopinya. Berarti walaupun kita utak-atik datanya, filter gitu-gitu, pas kita masukin ke tabel dia bakal tetap real time ya kak? Real time loh, real time. Hmm, kirain tuh kalau data udah diutak-atik, terus dimasukin tuh ya data yang kita beresin itu, gitu. Nggak paham sih sebenarnya, kurang paham. Ini udah selesai ya berarti ya. Ya oke. Ini yang terakhir tadi kan datanya tentang konsumen, tentang provinsi. Datanya udah duplikat sama ya. Jadi satu ya. Di satu sidang sama, satu nasional dan satunya bawah provinsi. Dengan tambahan kolom baru yaitu ini kolom tipe. Ini tipenya konsumen. Buat nanti kita bikin filter yang di sini jenis datanya. Setelah itu kamu bikin juga yang produsen dan nasional, terus kamu copy nanti hasilnya di satu sheet sama di sini di bawahnya ini. Kalau bisa sih satu sheet sama sih kalau bisa. Di satu sheet sama itu berarti bikin baru apa di bawahnya konsumen nasional kak? Di bawahnya aja kayak gini loh. Oh di bawah. Ini kan copy ini, tapi ini yang produsen, datanya produsen bukan konsumen, paham nggak?
Mas, di bawahnya apa di kotak baru itu tuh yang plus gitu? Di sini aja di bawahnya Nah langsung. iya, Di oh di bawahnya bawahnya langsung. langsung. Tapi kamu harus Oke, bersihin dulu, tapi kayak tadi dari datanya, dari awal, dari pivot, terus dibersihin, hilangin spasinya pakai yang tadi text to column. Kalau udah oke. bersih semua, baru kamu kompas di sini. Ini contohnya, Produsen semua. nggak bisa no. Ini contohnya ya, Hmm? contohnya ini datanya kemarin sudah saya bersihin. Bentar, mana ya datanya? Data 2, data set yang copy kayaknya. Data 2 yang data ini contoh hasil akhirnya setelah datanya bersih semua. Yang atas itu konsumen dengan nasional. Ini yang atas tadi konsumen nasional. Terus bawahnya konsumen provinsi atasnya. Terus yang bawahnya ini nanti eh, produsen provinsi, provinsi. Berarti tinggal produsen nasional. Nah, produsen nasional. Oke, berarti digabungin semua ya kak, Ya. Oke. sesuai yang urutannya ya gitu. Ya. Jangan lupa disimpan. Data contoh. Kalau masih kurang ragu dengan kualitas datanya, kamu bisa cek lagi dengan cara tadi, komunitas, insert, recommend pivot table. Dicek lagi aja. Apakah datanya sama, apakah data duplikat. Bawang merah cuma satu, bawang nggak ada. Bawang putih nggak ada, cuma satu aja. Terus cek lagi ini di bagian nasionalnya, nama kotanya ini sama recommend table. Oke. Nah, kita pilih yang nama. Oh, bentar. Oh, ini cuma satu aja sih. Recommend. Kalau nggak bisa pakai ini, nggak pakai sebelah juga nggak apa, pakai sebelahnya pivot table-nya sama aja sebenarnya. Oke, tinggal diklik aja bagian sininya. Nah, Aceh. Di sini ada yang beda ya. DIY.1 Yogyakarta dan di sini DIY Yogyakarta. Kamu bersihkan juga datanya biar sama. DIY berarti kamu copy yang ini, pindah ke sheet konsumen nasional, CTLV, pindah ke ini, terus pindah lagi ke tadi sheet 7, copy yang ini yang baru, disemuakan menjadi DIY Yogyakarta. Pindah ke reply lagi, pindah ke bawah, terus pindah ke sheet konsumen nasional, pilih CTLV, tinggal reply. Telah diganti. Cek lagi ya, sekali lagi ya. Blok bagian atasnya sini, insert, pivot table, pilih OK, pilih nama. Loh, kok sama? Enggak, hasilnya sudah bersih. Oke, enggak, ada yang salah. Oke, pilih nama. Kok enggak mau? Salah tadi. Carinya salah. Kalau masih sekarang kerjanya coba cari yang ngajak reply DIY 1 atau saya sudah bersih. Disimpan terus di insert.
Ini harusnya sudah bersih dan harusnya ada gangguan kayaknya di Excelnya. Terus cek lagi di bagian bulan kayaknya. Bulan kayaknya nggak ada duplikat saya. Duplikatnya nggak ada. Bagian bulannya pivot table, oke. Oh, ada yang duplikat nih bagian bulannya. Ini April. Ya kan sama kan? Ini ada duplikat nih datanya. Terus kamu pindahkan lagi ke konsumen, pindah ke data, text to column, pilih yang bawah, next, text, pilih finish. Coba kita bersihkan lagi yang pivot table. Nggak bisa, bentar. Saya coba simpan dulu lebih dahulu, terus pilih close, pindah close. Pindah yang contoh, yang produksi nasional CSV. Kita pindah ke konsumen, kita pilih insert. Gimana sih, bisa sih. Kalau nggak bisa coba yang bawahnya aja, diganti yang datanya pakai yang text to column, pilih fix, pilih next, pilih yang nih, yang do not import clone to skip. Sudah bersih kayaknya. Aman. Sudah bersih kan? Iya. Berarti kalau nggak bisa pakai yang satunya tadi ya, yang bawahnya ya, yang Extra. next, yang don't not import colon to skip. Terus kita cek lagi tadi yang bagian provinsinya, karena ada yang salah di bagian provinsi DIY. Kita pilih pivot, cek lagi apakah masih sama ya, padahal datanya sudah bersih. Coba kita data text to column, fix, next, don't not import skip. Kita cek lagi di sini. Rawnya coba ke ini. Oh, nggak mau. Nah, saya kalau dicari di sini itu nggak ada, katanya udah bersih. Oh, nggak. Kayak ini cuma bugnya aja sih dari Excelnya. Oke, ini udah bersih ya datanya ya. Semisal udah bersih ya. Terus kita coba buka tablonya. Tablonya di tabu publik. Kita pakai data saya yang sudah bersih, tapi versi yang Excel ya, belum versi yang Python. Itu beda. Kalau versi Python itu kebanyakan datanya itu ada yang kosong. Contohnya seperti ini. Data, filter, harga, data kosong. Oke. Nah, ini kan datanya kosong ya, ini ya. Ini kan belum kita bersihkan, pakainya Python biasanya. Pakainya yang caranya pakai yang kedua ini biasanya. Di sini paham? Paham nggak? Ya. Halo, halo, halo. Iya kak. Iya kak. Apa? Kunci apa? Iya kak. Oke, kita buka ke tablonya. Iya, copilotnya saya lupa.
Oke, ini setelah kamu buka tablonya, kamu pilih text to file untuk mengimpor datanya. Datanya di bagian mana? Dua. Nah, saya lihat di sini. Lupa nyimpan datanya. Data set. New folder. Data, new folder data. Pindah ke tablo. Oh salah. Kita pakainya yang atas, yang Excel. Terus cari yang data. Ini yang paling baru. Tapi versi pembersihan yang pertama tadi, yang kedua belum saya bersihin. Oke, setelah itu kalian impor. Oh, berarti uploadnya Microsoft Excel ya, Kak? Iya, karena tadi saya nyimpennya di bagian Excel. Dengan Hmm, yang oke. Excel, data yang baru. Kalau yang CSV itu bukannya yang tadi text to file. Tapi tadi nggak bisa ya? Bisa, tapi datanya belum saya bersihin. Tapi sama aja nanti kalau misalkan Excel sama CSV bakal real time. Real time sama aja. Oh, oke oke. Oke, ini tinggal 7 menit aja zoomnya. Saya percepat ya. Oke, Oke. ini kan datanya sudah masuk di tableau. Ini datanya. Ini datanya. Terus kamu buka sheet baru sini. Sheet baru. Terus kamu pindah di bagian kolomnya itu nama provinsi. Terus di sini kan ada harganya. Ini kan harganya harga tapi itu nggak bisa atau kurang rapi. Kamu bisa menambahkan script baru. Bentar, scriptnya lupa. Scriptnya saya lupa. Scriptnya dengan cara scriptnya RP. Oke, caranya kamu klik bagian ini, create calculate file. Terus kamu ketik nama kolomnya apa yang baru, harga baru, semisal harga baru. Terus masukkan scriptnya di sini. Terus kamu pilih OK. Sebelum kamu OK, kamu cek dulu apakah rumusnya itu valid atau enggak. Ini kan calculate is valid, data rumusnya sudah benar. Oke. Nah, ini adalah datanya, kolom barunya. Kamu pindah ke sini. Saya close biar nggak bergerak. Ini yang ini kamu hapus, yang data lamanya yang ini dihapus, remove. Nah, ini datanya. Terus kamu pindah ke sini, ke average aja harganya. Terus kamu tambahkan filter. Di sini ada filter ya, by bulan, al semuanya, apply, oke, tambahkan komoditasnya, filternya, oke, apply, oke. Terus tipenya ada dua tadi, konsumen dan produsen. Di sini paham? Paham, Kak. Oke. Terus yang terakhir tahunnya, tahun. Kalau tahun itu kan kamu taruh sini loh, itu warnanya beda, warnanya hijau bukan biru. Dan itu kalau kamu bikin filter nanti beda. Show filter itu filternya tuh nggak bisa di custom.
Beda kalau kamu pakai yang biru ini, show filter, klik kanan, itu bisa di custom, drop down. Drop down, bisa di custom drop down. Terus caranya gimana untuk merubahnya biar bisa ke drop downnya? Kamu klik ini, klik kanan, terus kamu pilih discrete, kamu pilih semuanya A, oke. Nah, terus kamu show filter, nah, terus kamu pilih bagian atasnya sini, drop down. Nah, ini A aja, ini A juga. Terus ini kamu masukkan juga show filter, pindah ke drop down. Drop down, terus ini bulan juga bulan udah ya, berarti tinggal satu lagi tipenya, tipe drop down. Jadinya nanti hasilnya kayak gini, hasilnya. Ini tadi tipenya drop down konsumen. Nah, ini konsumen, ini konsumen, ini bagian ayam. Langsung gantikan datanya. Ini kan datanya udah dinamis, udah berubah-ubah sesuai dengan custom yang sudah kita bikin filternya. Tahunnya berapa? Agak ngelek katanya. Tadi kita nggak ngambil harga hari ini ya kak? Harga hari ini nggak ada, non datasetnya nggak ada. Datasetnya cuma dari 3 hari yang lalu. Sesuai dari datasetnya aja sih kalau saya. Di sini paham nggak? Iya paham kak. Oke, setelah kamu selesai bikin dashboardnya, konsumen, nah, kamu tambahkan aja tambahnya color by namanya filternya bagi kota, biar berwarna. Terus kamu tambahkan lagi by harga teks. Kamu rubah labelnya sini, terus kamu pilih yang bawahnya ya. Yang bawahnya sini otomatis kamu pilih yang bawah sini. Kamu pilih show all, atas, atas. By harga. Teks atau average rata-rata. Ini mau lanjut apa dimatiin? Tinggal 1 menit dong zoomnya. Atau Lanjut surat artikel ya kak? ya ganti link aja dulu loh, ganti link baru. Boleh. Ini masih ke kan ya sama kakak? Masih. Stop dulu ya. Oke.
Oke, lanjut aja. Suara saya masuk kan? Iya kak, Saya screennya malah belum ada. Malah lupa nyalakan saya screen. sedikit aja kak. Apa? Di record ya. Jadi kakak ya. Oh ya. Oke, kita lanjut ke tadi bagiannya kan tinggal nambahin keterangannya saja. Biasanya sih ke- bentar. Malah lupa di settingannya di bagian sini. Teksnya detail kayaknya. Detail. Oh, agak lupa bagian sini. Oke, itu dashboard yang pertama. Kita rubah ke dashboard kedua sama. Kita pindah ke nama, harga yang baru, tapi kita bikin yang versi lingkaran. Setelah itu kamu copy di sini ya, yang ini sini copy, kita samakan terlebih dahulu average average rata-rata rata-rata, terus kamu rubah yang bawahnya ini ke line, ganti warnanya jangan sama, misal merah. Terus kamu pilih di sini bagian atas sini, klik kanan, dua asis sehingga jadi satu gini. Ini untuk dashboard yang kedua. Semisal kayak gitu yang kedua, ini kamu hapus saja yang hidden detailnya. Terus kamu tambahkan lagi sama filternya, bulan, apply, harga enggak sih, komoditas, apply, oke, tipe, apply, oke, terus tipe tahun, berarti tahunnya bawah. Karena ini warnanya hijau, kita rubah terlebih dahulu biar enak. Kita pilih discrete biar biru, biar nanti kita bisa custom filternya. Kita biarkan saja, jangan kamu klik bagian ininya, nggak usah. Ini contohnya. Terus kamu tambahkan aja harganya di bagian label. Nah, ini ada labelnya. Terus kamu ganti tampilannya menjadi ke atas ini. Nah, ini kalau kamu yang ke samping, ini kalau ke kanan, ini kalau ke tengah. Kamu custom aja sesuai keinginanmu, atau kamu bisa juga mengustom bagian mix to mark. Nah, harga tertinggi dan harga terendah itu bebas, terserah kamu nantinya, kamu custom. Itu yang kedua, dashboard yang kedua. Yang ketiga kamu bikin lagi di sini dashboard yang ketiga, new worksheet, sama nama, dan yang kedua harga. Terus kamu rubah ke line area, terus kamu copy lagi di sininya, copy, pilih average, average salah.
Iya, terus yang bagian bawahnya sini kamu ganti menjadi lingkaran, diganti warnanya menjadi semisal merah ya, biar biar kelihatan. Terus kamu dual aksis, ini adalah hasilnya. Terus kamu tambahkan keterangannya, ini tabelnya sini. Nah, kamu custom juga bisa custom di label di bagian bawah sini, atas samping. Nah, kalau yang ini kayaknya harusnya bisa sih. Bentar. Label atas. Nggak tahu, yang kayaknya ada sedikit box juga ya. Oke, ini adalah dashboard yang kedua, yang ketiga. Terus yang terakhir kita bikin sheet baru. Kita bikin apa ya? Eh, nama kota, terus harga. Tapi kita bikinnya by list, kayak gini aja. Terus di bagian, oh ya, coba di bagian tadi jangan lupa tambahin filter ya, sama ya, bulan. Pokoknya filternya itu harus sama dalam satu tipe, bulan, komoditas, eh, tipe sama tahun, tipe sama tahun. Tahunnya yang bawah aja, jangan yang atas. Tipe sama tahun. Terus next, kamu pilih discrete, oke. Ini adalah filternya. Oke, setelah itu yang keempat, sheet keempat, ini adalah datanya, Aceh dan data harganya, tapi diganti juga average. Oh, ini diganti juga average, lupa. Average rata-rata. Dibikin sama aja sih sininya. Average semua, average juga average. Sini juga average. Ini salah, average. Ini harusnya average. Remove. Average, coba lihat satu lagi. Salah. Nah, ini udah ada data angkanya. Tadi itu kayaknya saya masukin datanya yang harga tuh ke teks, ke labelnya, dan data harga baru ke labelnya juga, jadi double. Di sini ada datanya kan udah masuk nih, data angkanya. Terus kamu baca labelnya, dipindah ke custom tengah gitu. Nah, biar masuk. Terus kalau kamu ingin ganti biar lebih tebel di bagian sininya teksnya, kamu blok semuanya, terus kamu pilih yang bold. Oke. Nah, lebih lebih tebal kan tulisannya. Pilih oke. Ini contohnya sudah jadi yang labelnya. Kita hapus bagian atasnya, hidden detailnya. Ini yang kedua, ini yang keempat kita hapus juga. Terus yang paling penting ini nomor 5, sheet baru. Sama, tapi cuma nama nasional aja. Ini nama dan ini ada harganya. Tapi kita bikin yang list, kita custom show filter cancel no, terus pilih yang nasional saja, nasional. Oke, nasional. Terus tambahkan juga filternya sama, bulan, oke, komunitas, oke. Terus yang ke tipe, bentar, tipe al, oke. Terus yang terakhir tahunnya, oke. Terus pilih discrete al, oke. Kurang bulannya, saya lupa bulannya. Oke. Kalau yang teksnya ada 5 filternya, ada 5. Kalau yang lainnya itu cuma 4. Ini cuma 4, ini 4. Kalau yang list itu kayaknya 5.
sama, copy aja di sini filternya, bulannya, komunitas. Oh ya, satu lagi, kalau ini kan tadi kan data yang misalnya yang keempat ya, itu ada data namanya nasional. Nah, ini kan kamu bisa hapus juga di bagian sini, filter, terus yang nasionalnya kamu uncentang, pilih oke, terus sudah nggak ada. Di sini kamu sudah menghilangkan data nasionalnya, terus kamu tambahkan tipe, oke, apply, bentar, oke, oke, oke. Dan terakhir tahun, apply, oke, pilih discrete. Oke, setelah semuanya datanya sudah bikin filternya, semisal 4, dashboardnya cuma 4 ya, semisal cuma itu aja, kecuali kamu ingin mengeksplor yang baru, bikin catat yang baru. Terus kamu konekkan data filternya ke semua data. Di sini saya contohkan sheet 1 ya, pindah ke bulan, pindah yang apply to worksheet to select to worksheet. Terus kamu centang semuanya, pilih juga sama, apply, biar nanti kalau kita mengaktifkan filternya tuh semuanya tuh ikut terganti. Apply to worksheet, select to worksheet. Ini oke. Yang terakhir tipe select to worksheet. Oke. Yang ini yang keempat sudah masuk. Oke, setelah semuanya sudah masuk filternya, kamu bagian ini dashboard yang tengah ini, klik, terus kamu bikin dashboardnya di sini. Ukurannya sebenarnya bebas sih, 130 dikali 80. Oke, pertama kita bikin dashboard. Di sini ada banyak cara, horizontal, vertikal. Di sini saya bikin horizontal terlebih dahulu. Di sini, terus saya bikin cat baru di blok. Terus di bagian sini, setup pertama saya masukkan bagian kanan. Nah, ini kanan. Ini adalah bloknya, pembatasnya. Pembatas. Terus yang kedua, sheetnya ini kamu masukkan di sebelah bar chartnya ini. Terus yang sheet ketiga itu paling bawah. Paling bawah sini. Sheet ketiga paling bawah. Gak ikut ya. Prosesnya enggak. Seperti ini. Terus kamu masukkan detailnya di bagian sini. Detail. Ini detail by provinsi tanpa nasional. Terus yang nasionalnya kamu masukkan ke bagian atasnya sini. Oh, nggak masuk ya. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, setelah itu kamu edit, bisa hilangkan terlebih dahulu titelnya dihilangkan, nggak pakai titel kita. Titelnya kamu hilangkan, hidden title. Terus yang ini juga hilangkan titel. Terus kamu rubah datanya, semisal ini ya di atas, terus kamu pilih floating. Nah, itu tuh pecah sendiri, dia tuh nggak terikat sama yang lainnya. Kamu bisa custom ukurannya di mana, di sini misal. Terus ini juga sama, floating. Kalau kamu floating itu nanti data yang ini nanti kegeser ke floating. Nah, kegeser kan. Nah, nggak apa-apa, biarin aja floating sini.
bawah sini, di bawah Jawa Tengah. Nah, berarti dari nasional, harga nasional itu sekitar, oh ini berarti harganya belum average kan, belum average kan, belum average. Nah sudah average, berarti ini datanya 24.000 yang nasionalnya, berarti harga provinsi lainnya 31 dan lain-lain. Itu pertama. Yang kedua sama di floating, yang terakhir juga sama floating. Berarti sheet kamu yang kamu bikin tadi itu akan bikin yang floating, biar kamu bisa custom ukurannya. Kalau nggak mau floating juga nggak apa, tapi kamu harus mengatur secara mandiri nanti. Terakhir floating bikin sini floating. Oke, ini adalah data hasilnya. Kamu kan black. Oke, black layoutnya saya ganti menjadi biru backgroundnya, biru semisal ini ya, seperti ini biru. Di sini paham nggak? Takutnya saya kecepatan nanti. Iya kan kak? Takutnya saya kecepatan ngomongnya. Enggak. Tipenya, nah, oh iya. Ini yang ini kan filter dari ini, filter ini tipenya. Kamu juga bisa edit ke floating, floating sini, floating. Terus ini juga sama komunitasnya, kamu ketik ke floating semua, floating. Terus ini tahun, format floating, sorry, floating. Terus floating. Yang terakhir itu dua, berarti komunitas. Ini nggak pakai. Ini dirapikan di bagian sininya. Ini sini. Ini sini dibesarkan secara manual saja kalau pakai floating. Tapi kalau nggak mau manual bisa dinonaktifkan nanti floatingnya di sini. Ini kamu custom ukurannya jadi ke bawah. Terus yang terakhir sini floating. Terus kamu tambahkan filternya bagian atasnya. Ini komunitas tuh biasanya di kedua. Yang pertama itu tipe, sama kayak yang referensinya. Pertama tipe, terus komunitas, terus bulan, tahun dulu. Tahunnya nggak ada ya, kamu advance di sini. Klik sini, terus pilih filter tahun. Oh, tahun ada ya? Bentar. Tahunnya ada. Nah, gimana tahunnya? Ketutupan. Apakah ketutupan filter tahunnya? Oh nih, sorry, ketutupan atasnya. Ini tahunnya. Ini tahunnya. Oke, setelah itu kamu tambahkan aja teksnya. Di sini teksnya dashboard, pilih teks di sini. Teksnya kamu tarik sini. Data provinsi by bar chart. Terus kamu blok di boil. Terus kamu floating. Di sini kamu pindah ke sini. Nah, sama juga sama di bawahnya. Data teks ini, data list, data provinsi dan by list. Kamu blok, oke. Terus kamu floating lagi untuk bisa custom di bagian sini. List.
Yang ketiga, data provinsi by line chart. Di blok juga sama, oke. Floating sama, pindah ke samping sini keterangannya semisal. Terus yang terakhir text, data provinsi by area. Kamu blok bolnya, terus kamu floating. Floating, pindahkan bagian bawah sini. Oke, terus kalian masukkan datanya bagian atas. Dashboard, dashboard by provinsi semisal 15 bol. Oke, kita bikin floating sama, kita pindahkan ke atas sendiri. Kalau ukuran besar bisa diganti aja ke 36, tinggal ini ditarik. Oke, itu dashboardnya. Terus kamu perbaiki layoutnya aja, tinggal sesuka kamu. Ini tarik ke bawah, terus ini layout tadi ke bawah, terus ini dikasih ke bawah, ini ke bawah, ini ya satu garis sama yang ini di atas. Nama nasionalnya, harga nasionalnya ini di sini semisal, tinggal dirapikan aja ukurannya. Ini semisal. Oke, itu dashboard yang pertama. Terus kamu kalau ingin menambahkan button, di sini kan ada cara buttonnya, tambahkan navigasi. Kamu tambahkan aja navigasinya di sini. Terus pilih edit button. Terus kamu kasih ke dashboard pertama. Terus kamu tambahkan logo. Di sini saya sudah ada logonya, misal home ya, kayak beranda gitu. Pilih OK. Terus kamu pilih floating juga sama. Di sini floating sini semisal. Terus kamu copy, coba ini cuma contoh ya, cuma contoh. Kita copy duplikatnya, dashboardnya yang kedua. Terus kita ganti ini by komoditas. Yang saya kerjakan ini, itu ada dua navigasi. Yang itu by provinsi, yang atas ini by provinsi. Berarti kalau kamu carinya berbagai posisi itu tuh kolomnya itu provinsi dan filternya tuh komunitas. Kalau kamu yang ini, yang bawahnya nanti by komunitas, berarti atasnya provinsi, bawahnya komunitas. Di sini paham? Belum kak, itu bentar ya. Cara ganti dianya gitu, kita settingnya gimana tadi kak? Biar apa provinsi? Nah, kan pas dipencet contoh HAM itu komoditas. Nah itu dibikin dashboardnya gimana? Kamu bikin baru lagi. Yang ini sama. Oh, tapi di satu. Di sininya. Yang kan Oh, ini kan ya baru. duplikat aja, di duplikat. Hmm. Diganti aja nomor shift 6 ya, shift 6. Terus pindah ke sini. Oh, Terus ininya diganti komunitas. Ini komunitas. Nanti saya jelasin fungsinya buat apa. Kalau ini komunitas, filternya apa? Kalau di sininya komunitas, kolomnya komunitas, filternya maksud komoditas. salah tuh. Kalau kolomnya komunitas, filternya itu nama daerah, provinsi, dihapus. Nama gini. Oh iya.
Oke. Kalau yang ini, kalau kolomnya nama, nama provinsi, filternya komoditas, kebalikannya. Paham nggak? Belum terlalu paham sih, tapi ntar deh aku coba-coba. Kalau kolomnya yang kolom bawah sini loh, kolom bawah sini itu nama provinsi, Heeh. filternya komoditas, baik Iya, komoditas iya, iya. kayak bawang merah, gula gitu. Kalau yang ini, kalau kolomnya bawahnya sini, Komoditas berarti di filternya nama. ya benar. Oke, oke, oke. Ini fungsinya kalau kita mencari filternya by di sini by Oh ya. provinsi itu lebih gampang. Semisal saya Mm-mm. nyarinya Aceh ya di tahun Iya, di 2000. Aceh harga pangannya tinggal di komoditasnya gitu, bener ya. Kalau Ya, by komoditas kita mau mau pilih harga pangan apa yang di daerah itu, kayak gitu kan pintar kamu. fungsinya kak. Ya, pintar kamu. Oke, ini contohnya ya. Kamu bikin tadi sama lima-limanya. Kalau yang bawahnya cuma 4 ya, cuma 4. Yang ininya nggak kepakai, nasionalnya nggak kepakai. Berarti cuma 4 sheet, berarti cuma 9 sheet ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu dashboard pertama. Ini 1, 2, 3, dan setelahnya tuh dashboard yang kedua. Ini yang kedua. Di sini Jadi tinggal di copy paste aja ya kak buat komoditas sama provinsinya gitu ya. ya ganti yang sininya. Oke, oke. Ini contohnya ya. Ini kan yang keenam. Yang keenam itu sheetnya semisal ini hapus saja, ini dihapus, diganti ke 6. Ini yang ke-6, kamu tarik sini, terus filter routing. Ini yang komunitas ya. Ini cuma satu aja. Kamu bikin aja lagi yang sama di sini, 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 sini. Oke, ini contohnya. Setelah itu di bagian dashboard pertama, kamu tambahkan lagi navigasinya. Navigasi sini. Kamu pilih edit button. Kamu pilih yang dashboard kedua, terus tambahkan logo di sini. Nah, berarti pilih OK, terus pilih floating biar bisa diedit, di custom lah ukurannya lah. Ini dinaikkan aja yang putihnya buat bisa sih. Nah, seperti ini ya. Ini diganti sini. Nah, kayak gini. Terus kamu bikin juga sama di bagian sini, dashboard kedua. Pertama ini diganti, buttonnya diganti, dashboard pertama benar. Terus bikin lagi satu lagi navigasi. Berarti dua-duanya kita setting kayak gitu ya, dua apa navigasi juga ya kak, Iya, nggak salah satu dashboard ya. iya. Oh, oke, oke. Nah, kalau cuma satu saja, bentar dulu ya. Tunggu 5 menit. 5 menit, 5 menit. Bentar, ada acara. Bentar. Oke kak.
Tes. Bentar, semua kembali. Tes, suara masuk gak? Tes. Tes. Halo. Iya kak. Oke, lanjut ya. Tadi kita tambahkan logonya, logo ikonnya, terus tambahkan floating, pindahkan ke samping. Oke, ini semua sudah selesai, tinggal kamu ganti. Oh ya, tinggal kamu ganti bagian filternya. Kamu cek lagi di sini apakah sudah sama, filternya apakah sudah aktif. Misal saya copy aja satu lagi, duplikat tapi sheet 7, terus di sininya atasnya komunitas, berarti filternya itu nama A, apply B, terus yang terakhir itu ini dihapus, kita pindahkan yang 7-nya ke sini. Setelah itu ini yang paling penting sebenarnya, bagian filternya. Di sini kan kalau kamu mengaktifkan filternya di apply to select to worksheet, itu masuknya ke filter yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, yang lama, bukan yang baru. 1, 2, 3, 4, 5. Padahal itu datanya beda kan? Yang 1, 2, 3, 4, 5 kan datanya by provinsi, dan 6, 7 kan by komunitas. Makanya kamu uncheck, di uncheck. Berarti cuma 6, 8, 9 yang kamu nanti pakai. Paham? Paham kak. Sama juga di bawahnya. Kalau yang ini apply select worksheet, pilih yang 6, 7, 8, bukan 1, 2, 3, 4, 5, cuma yang ini aja. Sama apply worksheet yang 7 aja, 7. Terus yang tahunnya sama apply worksheet yang 7. Berarti kita cek lagi di sini apakah sama yang 7-nya. 7 cuma 6, bener. Cuma 6, bener. Apply to worksheet 6 aja. Semisal ini apply to worksheet terakhir.
Oke, sudah benar. Coba kita ke dashboard kedua, kita rubah datanya yang ini, kita rubah, kita ganti menjadi yang ketujuh, pilih floating, terus yang ini diganti, yang ini dihapus saja detailnya dihapus, terus diganti namanya data komunitas by Landsat. Ini juga sama, data komunitas by Landsat. Terus di sini ya hapus saja, hapus ya, kan cuma contohnya yang belum dibikin ya, yang dua ini sama yang bawahnya dihapus, kan belum dibikin jetnya. Terus kamu bikin filternya di sini, show filter bulan, tahun paling penting, tipe satu lagi itu nama. Ini kamu ganti ke drop down, pindahkan ke atas, drop down. Ini juga kamu gantikan ke drop down. Ini bagian drop down, dan ini yang terakhir drop down. Tinggal kamu cek di tipe yang pertama, terus nama daerah yang kedua, ini adalah yang ketiga, tahun. Ini contoh layoutnya aja. Terus kamu cek bagian sini, filter di sini, use filter. Terus yang dashboard juga sama, dashboard dicentang, use filter. Oke, coba kita praktek ya. Nomor F7, terus kita masukkan data konsumen. Nah, datanya 34. Datanya nggak sama, berarti ada salah di bagian connect datanya. Kalau datanya nggak sama, itu biasanya datanya kesalahannya di bagian connect datanya sini. Ini nggak ke connect. Kamu ulangi ke 1, 2, 3, 4, 5 sama. Ini mau lanjut apa enggak? Tinggal 1 menit nih. Iya tuh Kak, kalau misalkan datanya nggak sama gimana ya? Itu nanti di setting aja bagian sininya. Oh, salah. Oke, saya ganti aja ya. Ini mati dulu lagi ya. Nanti saya bikin baru. Oke deh Kak. Tes. Tes. Layoutnya. Tes.
Tas 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 tas. Tas 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 tas. Iya kak, ada suaranya kak. Oh sudah, berarti saya kira tadi yang nggak mati. Oke, kita lanjutkan di bagian filternya paling penting ini biar bisa dinamis. Di sini tadi kan nggak jalan ya di bagian dashboardnya. Itu karena di sini perlu kerubah. Kita ubah lagi, apply to worksheet, select to worksheet. Kalau 1 berarti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terus ini kurang 1 yaitu bulan. Apply, oke. Oke, terus ganti ke apply to worksheet, select to worksheet. Nah, 2, 3, 4, 5. Oke, terus pindah ke tipenya tadi, cek lagi apakah sudah masuk datanya, apa sudah sama. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Yang terakhir komunitas apakah sama? 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah sama semua. Kita cek lagi sisi coba. Satu lagi. Satu, 3, 4, 5. Oke, sudah kayaknya. Kita coba ke dashboard pertama. Kita F7 untuk view. Kita pilih konsumen. Di sini 31, 31 ya. Bener? 31, 31 Aceh. 31, 31. 31, 31 Aceh. Terus pindah ke konsumen. 34, 569. 34, 569. 34, 59. Ini betul kan? 34, 59. Terus kita pilih komunitas. Bawang merah. Ini 35. Halo? Halo, halo, halo. Iya kak. Oh, saya tadi keputus. Ini Enggak. komunitas bawang merah. Dicek aja 3519 sama 3519. Di sini kan nasional 3529. Cek aja 3529. 3529 mana nasional? Ini nasional 3529 sama ya. Terus pindah ke tahun, semisal 2004. Aceh 3858. 3858. 38 358. 358. Terus kita pilih bulannya, bulan Desember lah. Desember itu Aceh 37 347. 37 347. 37 340. Ini kan datanya sudah real time ya, sudah sama ya. Terus ini yang sebenarnya agak tricky kalau yang datanya tipenya produsen. Itu kebanyakan datanya nol. Nol itu berarti datanya kosong. Kan seperti yang saya jelasin tadi, kalau membersihkan data itu ada dua tipe, via Excel sama via Python. Kalau yang nol ini itu harusnya pakainya Python untuk membersihkan datanya. Ini hasilnya membersihkan data, berarti nanti biar kepotong ini, kepotong. Nggak kepotong. Kak mau nanya. Ya. Emang kalau misalkan kan nol tuh bisa di show filter di tablonya tuh nggak, kan tinggal ngilangin nolnya aja kan ya kak di tablo. Iya. Ngaruh nggak kak?
Iya, dihilangin aja langsung. Langsung aja sih Nah, sebenarnya bisa sih. Oh, bisa. iya gitu maksud aku. Jadi itu nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa sebenarnya. Ini kan nol juga nih, nol, pilih filter data. Ini nolnya banyak nih. Tapi ini nggak bisa di filter nih kalau yang nol ini. Yang list kayak gini susah ke filternya. Iya, mungkin karena emang per provinsi ya. Iya. Ini dashboard pertama ya, sudah real time ya. Di sini paham nggak yang pertama, dashboard pertama? Oke, Bang, Kak. Kan misalnya di dashboard, eh, aku tuh mikirnya gini Kak, dikatakan real time tuh ketika yang kita bikin sama dashboard yang ada di website yang tersedia itu sama gitu Kak. Itu kayak gitu kan maksudnya ya? Kalau aku sih nangkapnya datanya tuh sama di datasetnya. Oh iya gitu kan. Baik. Aku tuh mikirnya kayak gitu Kak. Jadi kan contoh nih, kan aku ngasih link apa harga pangan kan di websitenya. Nah kita ambil datasheetnya. Nih pas dosen buka yang ini, itu tuh sama sama di websitenya itu kayak gitu kah? Gimana? Ya, kamu Gitu. kamu tinggal bilang aja no, Bu, Pak dosen, ini datanya tuh saya ambil dari website ini, satu data 3 hari yang lalu, misal gitu ya. Terus saya convert ke tabu langsung. Berarti kan secara real time, secara average harga itu segini secara tabunya. Kalau kamu ingin merubahnya juga bisa by summary, tapi itu nanti harganya bisa lebih mahal. Isinya Ih, visit, terus diganti aja di sininya, diganti sum, tapi itu nanti malah lebih tinggi. Oh, apanya Kak? datanya lebih banyak. Makanya Nah, makanya saya gimana? menyarankannya pakainya average aja kebanyakan. Rata-ratanya. Ya, rata-rata aja. Karena di keterangan datasetnya, mana ya tadinya? Di keterangan datasetnya, benar. Di dataset ini itu keterangannya rata-rata. Bentar. Iya. Nah, kalau jatuhnya kalau kayak gini berarti data historis dong ya Kak? Iya, Ya historis. nggak sih? Nih, pada Eh, pangan. Oh iya, bentar. Kayaknya ada sesuatu. Iya, data historis. berarti, Data historis. berarti namanya bukan real time dong Kak? Ya kalau misalnya itu datanya tinggal diupdate aja, diupdate. Datanya tinggal Nah, diupdate di bawah sini nanti. Tinggal kamu masukin aja. berarti manual dong ya? Ya kalau kamu masuknya datanya langsung ke sini, nanti langsung ke editnya, langsung ke edit. Langsung ke edit nanti. Gini Kak, jadi kan Itu kamu apa namanya? nyarinya per hari atau per bulan? Per hari. Jadi kalau di websitenya si harga pangan ya segini hari ini, berarti di tablo aku yang aku bikin juga segitu gitu Kak, yang dimaksud aku. Kalau per hari itu agak sulit sebenarnya. Karena Nah bener kan Kak, susah kan, udah gitu belum ngebooknya gitu kan. Nah karena terus kan aku mikirnya, makanya tadi kan aku mikirnya juga kok masukinnya data Excel ya. Kalau data Excel udah pasti data historis, bener nggak Kak? iya. Nah, yang dosen aku minta nih, dia tuh data real time, data dinamis dari web tersebut. Jadi ketika aku bikin, makanya aku bikin ini tuh harus formatnya CSV sama JSON, biar apa? Biar kayak di websitenya itu kita nemu API-nya ya. Nah, kita masukin ke Tableau itu, ketika Tableau yang udah aku public itu bakal sama sama yang ada di website yang lagi jalan itu, Kak. Gitu maksudnya. Gimana ya? Kalau itu sih agak tricky sebenarnya ngambil datanya. Nah, itu sebenarnya itu sih yang eh, aku butuhin. Nah, ini Yang susah tuh nih. sebenarnya nyari datasetnya sih per harinya itu yang susah. Nah, nah kemarin tuh pas aku cari di GPT ya. Nah, yang tadi itu Kak, coba deh Kak ke ini web web harga pangan deh Kak. Yang tadi panel harga pangan tuh. Bukan, itu yang di kanan yang atas. Nah, terus aku tuh klik kanan deh Kak. Klik kanan, di mana aja di atas boleh. Nah, diklik kanan terus ke, nah
Bentar. Ke inspect ya. Nah, aku dapetin si Jasonnya tuh dari sini. Coba ke network, Kak. Agak susah nih Pak kayak gini. Lama sih. Nah, mana ya? Nah, ke bentar deh ke networknya. Nah, terus ke ininya. Ya, ke itu, ke SHR betul. Ini Nah, kayaknya jadi telat sih. Nah, jadi aku tuh ngambil dari situ biar kita tuh dapet data real time-nya. Nah, karena aku belum paham dan aku emang nyari yang bisa joki dan lainnya. Nah, makanya aku pikir kita kakak bakal kayak gitu bakal sama karena emang belum aku lihat ini kan kak. Itu kak kayak gitu. Gimana ya, kak? Bisa nggak kak? Nyari datanya saja susah ya sebenarnya Pak Pak Jasonnya. Ambil Berarti kalau yang itu nggak bisa kak? Yang tadi aku bilang SHR itu bentar. mana tadi? Pakai apa ya? Sebelumnya aku udah pernah bikin, mungkin ada beberapa hal yang baru aku tahu ya tadi kayak filter gitu-gitu yang pas kakak jelasin. Nah itu aku juga ngambilnya itu dari data data BPS kalau yang kemarin. Nah ternyata nggak diterima gara-gara kalau kayak gini ya namanya historis. Terus aku bingung caranya real time itu kayak gimana, nggak dijelasin juga sama dosennya. Kayak gitu, makanya sampai sekarang nggak selesai-selesai lapor. Oke. Kalau yang aku dapetin GPT sih caranya kayak tadi ya, tapi masih belum paham sih. Kalau JS itu sebenarnya lebih gampang, tinggal ekspor aja. Tapi kan itu kan nanti juga apa ya? Lebih susahnya ambil datanya sih sebenarnya kalau JSON itu. Kalau JSON itu lebih susah ambil datanya. Terus kebanyakan temenmu pakainya apa? Kamu nggak nanya? Hmm, enggak sih, jadi kayak oh intinya cari format JSON-nya gitu ya nggak sih kak? Atau API-nya? Tahu teman-teman aku tuh kayak nggak tahu dosennya gitu kalau beda pembimbing gitu loh kak. Lama? Jadi aku emang Emang apa? Emang PKL. oh PKL. Iya, bingung banget ya. Nah, emang kalau yang JSON gini nggak dapat real time ya kak? Susah sebenarnya. Iya jadinya tuh kayak kalau misalkan aku sih juga udah paham gitu. Emang semudah itu ya kalau misalkan di kita itu namanya kan kita bikin website ya kak Iya. Sama lah. jatuhnya. Sama kayak hari coba. Filternya by ini PKL di mana nih PKL-nya? BPS. Ya tinggal minta
BPS aja datanya emang nggak ada. Nggak ada. Nah, itu loh. Jadi sebenarnya yang ribetnya ini adalah dosennya gitu Kak. Sebenarnya kalau dari BPS-nya, kalau masih PKL aja ya nggak apa-apa ya pakai data historis kita bikin visualisasi data pakai Tableau gitu. Nah, iya kan ya nggak sih kayak gitu tuh maksudnya kan kita cuma PKL bukan skripsi gitu. Nah, pas bimbingan dosennya tuh selalu ngomong gini, kalau data historis kayak gini mah namanya belajar kuliah lah, ini aja udah susah gitu, nah nggak diterima. Jadi dosennya tuh mau real time, jadi kalau apa sih namanya di websitenya ya harga pangan segini ya kita bikin tablo juga harga pangan segitu lah. Kalau kayak gitu mah susah nggak sih Kak, bingung deh jelasinnya, sebel banget. Ya tinggal bilang aja kak data history itu buat pengambilan keputusan di jangka yang waktu yang berikutnya. Semisal di bulan ini di bulan kemarin atau di bulan kemarin ini saya represent contohnya. Semisal di bulan semisal ini di provinsi Jawa Tengah di tahun 2025 eh Datanya eh per tahunnya segini gitu-gitu ya nggak sih Kak, itu kan udah termasuk real time ya nggak sih. iya tinggal bilang gitu aja. Eh, Udah, aku sudah sangat menjelaskan, mungkin aku agak sama. Nah mungkin ini kan harga bahan pangan, nah kemarin aku itu ngambil dari BPS kayak gitu kan, percis nih kayak gini nggak diterima. Kayak dia tuh maunya apa yang di website itu ada di tablo aku lah. Kalau kayak gitu mah aku nggak ngerti. Aku tahu deh kayak gitu loh Kak. Jadi dosennya tuh nggak mau kalau data historis, maunya tuh data real time ya. Dan aku tuh yang aku maksud juga sama kayak gini, real time itu ketika kita ngambil datasheet kita dibikinkan, kalau datasheet kan pusing ya, iya belum rapi lah ibaratnya. Nah kita bikin jadi visualisasi data yang enak dilihat kayak gitu. Wah nggak diterima sampai sekarang, jadinya nggak selesai-selesai. udah berapa minggu. Udah setahun. Hah? Udah setahun Kak, mogok terus kayak gini. Iya, aku juga udah ke joki ya, gak bisa gitu. Kalau kayak gitu nggak bisa Kak, kayak gitu-gitu. Jadi gitu, jujur berat banget sih ini. Ya kamu Gak sama selesai-selesai. kamu bilang aja sama temanmu yang dosennya sama kamu dosen pembimbingnya siapa. Kebetulan buat yang apa judul ini itu aku doang gitu. Visualisasinya cuma aku, yang lain itu rata-rata rancang bangun begitu Kak. Jadi terus machine learning gitu-gitu sih. Jadi untuk visualisasi data ini kebetulan aku doang gitu, dan aku bingung gimana ya. Aneh Kak kalau kayak gitu, jatuhnya kita bikin website yang real time dan itu pasti susah. Belum izin API gitu-gitu sih. Bener gak sih Kak? Iya Terus kayak harusnya gitu. lihat juga apa peraturan dari websitenya apakah bisa diambil karena kebanyakan data Iya, bisa diambil. nggak bener. Ya kita kan paling cuma data historis yang berantakan, kita filter jadi visualisasi data kan harusnya. Iya bentar tadi apanya harga bentar ini tuh sebenarnya tool yang paling digunakan untuk sekarang sih untuk buat ngambil data secara real time, tapi saya belum coba lebih lanjut karena tadi saya mau coba buat ambil data buat sepak bola tapi masih belum saya kulik, belum selesai data keterangan karena saya mau bikin project tentang sepak bola dan itu nanti datanya bisa ambilnya pakai JSON nggak salah ya. Enggak, saya coba praktekkan di sini loh. Bisa enggak? No, sebenarnya kalau kayak gitu harusnya udah jadi skripsi ya Kak. Kalau real time gitu mah nyebelin banget. Ini coba ya. Ini coba kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya ya udah. HTTP. Oke Kak. Ini nama websitenya Beranda. Beranda. Coba yang by historical.
sopan. Bisa lah. Ini by tanggal bisa nggak ya? Bentar. By tanggal, semisal ini 1 bulan yang lalu. Tapi kalau kakaknya jurusan SI juga kah, Kak? Apa jurusan apa, Kak? Jurusan administrasi bisnis. Terus sekarang? Sekarang mainannya data sama desain. Hmm, Sekarang ini sebenarnya bisa sih sebenarnya pakai tadi JSON, tapi ini harus di convert dulu, dan itu saya belum ngulik sih sebenarnya sama aplikasi yang ini. Ini nanti datanya bisa real time kalau setahu saya. tapi urutannya bakal sama kayak gitu apa gimana, Kak? Urutannya nanti bisa di convert ke split kayak gini, split. Coba nanti saya pelajarin lagi untuk toolnya ini. Nanti saya langsung convert langsung secara real time. Tinggal kamu schedule aja, update create speed. Kebanyakan sekarang itu pakainya ini buat bikin project otomasi. Tahu nggak otomasi? Enggak. Kayak Ini kayak bikin project. SMS, Bukan kayak chatbot, kayak chatbot. GPT. Bukan, Apa? kayak otomasi bisnis itu. N8 gitu. Verifikasi. Apa? Bukan lagi, kayak booking lah. Kamu kan biasanya bookingnya lewat aplikasi ya. Itu nanti bisa kamu booking lewat Oh iya ya. kayak WA gitu. Makanya Mm-mm. ini N8N. Ini lagi tren nih. Tapi saya belum mengulik secara dalam bagian ininya. Nah, Hmm. ini bagian ambil datanya, HTTPS-nya ini ada datanya secara real time di hari ini bisa. Terus nanti datanya bisa Terus, ke convert ke Google Spread. Nah, jadi data real time itu otomatis ke sheet ya, Kak? ya, semisal nanti kalau Jadi, misal kamu menjalankannya hari besok ya, tinggal diklik aja, diklik ini, dieksekusi, nanti datanya langsung ke update ke sini. Tapi nah, belum tahu caranya lebih dalam buat convert datanya. hmm, Kalau sudah, tinggal kamu pindah aja ke tabunya sini. Caranya. iya. Jadi masukinnya apa kan kalau tadi kan apa sih namanya? Just, Eh jadi masuknya JSON gitu ya? kalau ini kan ya tergantung ininya, nanti kamu impornya ke apa dulu, ke impornya ke apa dulu. Hmm. Google Speed data apa? Nah makanya kemarin aku bilang, Kak sekarang tuh di Tableau nggak ada CSV tahu. Nah kalau dulu ya seingat aku Tableau publik tuh paling bawah. Ada. Kan tadi kan ada nah, yang server. Nah sekarang tuh server cuman data sama Google Drive. Mungkin hubunginnya ke Google Drive kali ya? Enggak ada ya. Saya bisa. Eh, Kalau CFC itu yang text to file itu. Oh iya, iya. Jadi text to file masuknya. Text to file. Kalau ini ada pertanyaan enggak untuk layoutnya tentang pembuatan filternya? Filter Ini sih Kak. sama Iya, navigasinya. Sama navigasinya. ini paling aku mau nanya, kan itu udah bikin kan dashboard 1 dan dashboard 2. Nah, ketika dipencet home dia bakal provinsi, ketika di itu bakal komoditas. Ya, Nah, nanti kalau di public itu dashboard 1 atau dashboard 2? Apa gimana deh? Aku belum paham di situnya. dua-duanya nanti ke publish kan ada hyperlinknya nanti. Ini kan ke hyperlink. Berarti 2 itu jadi 1 gitu ya, Kak? Iya, tapi ketika Nah, kamu itu caranya. tapi ketika kamu mempublish
hasilnya kamu pilih dulu yang ini dashboard satu semisal, terus kamu Hmm? pilih yang ini save to base. Nah, kita lihat ini tampilan pertamanya ini. Iya. Kalau kamu Terus, yang save yang ini, nanti ya tampilan pertamanya ini. oh jadi aku harus save yang pertama dulu ya. Ya, terus nanti Nah, otomatis di nanti, audionya nanti langsung otomatis kebikin dua sini. oh jadi langsung otomatis pas kita mau lihat dashboard kita ya. Ya, ini kan Oh, oke. ini kan provinsi, ini kan komunitas ya, komunitas Mm-mm. provinsi. Oke, paham. Oke, Kak. Kalau Itu sih. apalagi yang kurang jelas bagian navigasinya atau enggak, navigasi dan filternya. Navigasi udah, filter aku udah paham. Navigasi itu sih baru aku baru baru ini Kalau baru kalau baru filter, tahu dari Kakak. kalau filter jangan lupa dicek lagi ya di sininya ya, diceknya sini. Heeh. Kalau Iya biar kalau ininya hijau diganti aja ke recreate tadi, discreate kalau salah. diskret ya. Oke. Eh, ini kan hijau, ini kan hijau, tinggal diganti ke discreate biar biar bisa nanti diganti tipenya, filternya ke drop down atau enggak ke lain-lainnya. Kalau cuma ini aja nanti jelek, hasilnya cuma satu aja, cuma kayak kayak gini kan nggak bagus nih buat bikin apa dashboardnya jadi jelek nih. Oh, cuma ada tiga doang nih kalau yang ini. Kalau hijau itu yang filter. Terus kalau semisal kamu ingin explore lagi tentang visualisasinya, misalnya kamu ingin nambahkan lagi juga bisa. Ini kan cuma 1, 2, 3, 4, 5. Kamu tambah lagi juga bisa di sini. Terus kamu ini yang coba ini yang ke-6, sheet ke-6. Ini kamu tambahkan ini nama, ini harga, tapi ini by ini coba ini ya. Ini otomasi sheet ya. Ini juga yang ini jadi lingkaran. Dan ini lingkaran juga bisa lingkaran. Terus kamu juga bisa custom semisal data ini apa sih? Semisal data yang muncul cuma 5 aja. Ini bulan komunitas filter tipe tipenya oke. Tahun bisa namanya tadi kan kompetitif nama tahun. Di sini kamu tambahkan filternya. Semisal kamu ingin nampilkan cuma 5 saja ya. Ini kan semuanya datanya. Kamu cuma nampilkan 5 data yang lebih besar. Pilih aja Bivil 5 yang harganya overhead tinggi. Tadi cuma data yang 5 besar yang tampil. Cuma 5. Paham? Paham, Kak. Ini cuma 5 saja yang kamu bikin filter by 5 data teratas lah. Harga. Itu kalau kamu ingin bikin visual yang lain atau bikin yang versi kotaknya seperti ini. Ini cuma 5 data teratas, harga teratas. Ini by detail harusnya. Nah, ini cuma keluar hasilnya seperti ini. Tinggal ini by average. Filternya nggak usah filter. Berarti ini cuma harganya paling tinggi itu sama, nggak usah sih. Ada lagi yang tanyain? Kalau misalkan nanti tuh kan ini kan 3 hari yang lalu ya, Kak. Nah, kalau misalkan nanti kan ada data lagi nih seminggu gitu. Kalau pahitnya ya emang udahlah yang kayak gini aja. Nah, itu nanti kita tambahin di Excelnya terus kita upload lagi dari awal gitu. Bener nggak, Kak? Biar Nggak bisa. Ini kan datanya kan terakhir kan by bulan bukan by hari. Berarti kalau oh iya, iya. kamu nambahnya harus nunggu besok, bulan terakhir besok. Berarti
masuknya Agustus gitu baru dia ada lagi gitu ya. Iya benar. Terus kita tinggal nambahin ini di bawahnya Iya di bawahnya. apa kayak gitu. Di bawahnya Berarti nambahin di bawahnya lagi, upload lagi kayak ulang lagi gitu ya kak? kalau kamu cuma ngeditnya cuma sini aja ditambah juga bisa langsung otomatis. Semisal Enggak, di tablonya otomatis nggak kalau cuma nambahin di sini dong? otomatis dong, tinggal kamu copy aja hasilnya. Hasilnya bentar. Eh, di close di close. Oh, cuman ditambahin di datanya, data source-nya aja ya? Nanti otomatis. Iya. Oh, oke, paham, paham, paham. Tinggal data source-nya aja, tapi tetap otomatis nanti sheet-nya otomatis Iya. keubah ya datanya. Oke, paham, paham, Kak. Tinggal kamu edit connect-nya diganti. Oh, iya, iya. Jadi nggak perlu ubah lagi lah ya visualnya tuh. Gak usah. Cuman ubah datanya yang terbaru. Oke, paham. Yang penting data nama kolomnya sama ya, kolomnya sama ya. Karena kan kebanyakan data data profesi sama nasional tuh ada yang kepotong kolomnya kayak tadi, nggak ada nama sama Ya, benar. kodenya. Itu harus kamu. Beda-beda. Harus kita samain ya, Kak. Iya. Dua itu. Iya. Oke. Jadi pemfilterannya lewat Excel. Oke, paham. Ada lagi 10 menit lagi nih. Oh 10 menit lagi mana apa? Udah sih, Kak. Paham, nanti aku coba bikin. Coba nanti kalau saya tahu caranya yang jajannya saya kabari. Ya, Kak. Harusnya sih tahu. Aku lupa ngulitnya sih sebenarnya. Ngulik yang ini belum saya. Kalau kau emang nggak belajar sampai situ gitu, emang aneh banget tuh. Kayak nggak paham, orang udah nyari YouTube juga nggak ada gitu tutorial yang langsung ke real time ya. Itu harus bikin website, bikin JSS, CSS kayak gitu-gitu. Kan pusing kalau kayak gitu. Sebenarnya sih Ya. ya kalau real time itu berarti kamu laporannya juga besok langsung laporan gitu. Apa kak? Kalau misalnya kamu bikinnya sekarang, terus besok Heeh. harus konsul gitu, konsul ke dosennya. Iya, udah. Biasanya cuma ada Senin Jumat doang. Jumat doang. Oh gitu. Nih. Semisal saya ingin membuat Lodi endapan untuk pengambilan data itu apa saja dengan format JSON itu apa saja dan dikonvert ke CSV misalnya itu apa saja yang perlu saya butuhkan pengambilan data atau bentar editing list set not to function mode set not set not function mode coba nanti saya pelajari yang ini ya buat ambil datanya pakai JSON secara real time. Heeh. Nah, pertanyaan lain sebelum saya tutup. Udah sih kak. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf jika saya kecepatan dalam menjelaskan.
Ya, makasih banyak ya Kak. Nanti kamu rekamannya ya.